Apakah bunga bank bukan riba karena nasabah ikhlas? Dalam setiap perseteruan antara kebenaran dan kebatilan, setan turut bermain di sana. Setan jin dan setan manusia bekerja sama saling membisikkan kalimat indah, alibi-alibi, upaya pembenaran untuk dijadikan senjata agar orang yang bersalah bisa tetap bertahan dalam kesalahan dan penyimpangannya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa setan membisikkan kalimat indah namun menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dalam Al-Quran Allah bercerita, ketika iblis diusir Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, iblis dendam dan dia berjanji dengan bersumpah atas nama Allah akan mengajak semua keturunan Adam ke neraka. Namun anehnya, sewaktu iblis menggoda Adam agar juga diusir dari surga, iblis datang tidak dengan wajah garang, tidak menampakkan wajah permusuhan, tapi dia datang dengan wajah pertemanan. Bahkan dia sebut dirinya sebagai pemberi nasihat bagi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Apakah bunga bank bukan riba? Semua utang yang menuntut adanya kelebihan adalah riba. Ibnu Qudamah mengatakan, semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan pelunasannya, hukumnya haram tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Keterangan yang lain disampaikan Ibnul Mudhir. Ulama sepakat bahwa apabila orang yang memberi utang mempersyaratkan pihak yang diutangi harus memberi tambahan atau hadiah, kemudian dilakukan transaksi utang piutang dengan kesepakatan itu, maka mengambil tambahan tadi statusnya riba. Semua pengajuan kredit di bank, ada ketentuan harus membayar bunga sekian persen per bulan. Dan sangat jelas ini riba, berdasar sepakat ulama. Bunga atas pinjaman ini adalah manfaat yang didapatkan bank karena memberikan dana utangan ke nasabah. Kita memang tidak bisa mendapatkan keterangan tentang bunga bank di buku-buku klasik, karena ketika itu belum ada bank. Tapi bisa kita dapatkan dari pernyataan ulama kontemporer yang menjumpai bank. Salah satu kesepakatan mereka dinyatakan dalam kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram, Muktamar Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah di Kairo, tahun 1965, hingga muktamar tertinggi di Mekah, yang dihadiri lebih dari 300 ulama besar, menetapkan bahwa semua bunga bank adalah haram. Bukankah bunga itu saling ridho? Benar, riba itu saling ridho, dan saling ridho dalam hal ini tidak mengubah hukum riba menjadi halal. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Burdah ketika beliau berkunjung ke rumah Abdullah. Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Hadis riwayat Bukhari. Judi juga saling ridho. Sebelum bermain, para penjudi bersepakat siapa yang kalah harus menyerahkan hartanya. Tapi saling ridho tidak menyebabkan judi menjadi halal. Sogok dan gratifikasi juga saling ridho. Sebelum menang tender, vendor sudah mengikat perjanjian dengan oknum pejabat. Akan ada bagi hasil setelah proyek selesai. Tidak semua akad menjadi halal karena saling ridho. Yang dipersyaratkan saling ridho adalah jual beli atau perdagangan. Agar hasilnya halal, disyaratkan pelaku akad harus saling ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat di atas, ada dua syarat agar harta yang kita makan tidak terhitung sebagai harta yang batil. Pertama, didapatkan dari hasil perdagangan atau jual beli. Kedua, dilakukan saling ridho. Demikian, Allahu a'lam.